suruh orang yang hanya bisa menjalankan perintah saja tanpa bisa membantah karena memang posisinya yang paling rendah. Kata petugas itu bisa diartikan bahwa dia punya atasan yang lebih tinggi wewenangnya dan punya kuasa atas dia. Tapi dalam pikiran saya itu beda. Petugas yang dimaksud oleh Bu Mega yang selalu dibilangnya kepada Jokowi itu adalah bahwa kebijakan presiden itu harus sesuai dengan visi misi partai. Partai ya, bukan perorangan. Jadi ketika PDI Perjuangan sebagai partai yang mendukung dan mengawal Jokowi itu punya visi misi memajukan Indonesia ke depan, presiden sebagai bagian dari partai yang harus memperjuangkan visi misi itu. Mungkin itu maksudnya. Cuma ya itu, kadang bahasanya Bu Mega itu dianggap banyak orang terlalu vulgar, terlalu kurang elegan, gak berkelas. Kenapa nggak dibilang kader partai aja sih Bu daripada petugas? Bu Mega harusnya hormati Pak Jokowi dong karena jabatan dia sebagai presiden. Begitu kata banyak orang. Jabatan presiden itu sudah milik semua orang, bukan lagi hanya milik partai. Kalau saya sih punya pendapat beda. Kalau melihat posisi Bu Mega sebagai ketua partai, apalagi partainya PDI Perjuangan yang isinya banyak orang lapangan, ya biasanya bahasanya memang suka kelihatan kasar begitu. Saya sendiri orang lapangan, jadi sudah terbiasa dengan bahasa yang kelihatannya kasar. Meski saya tahu maksudnya itu baik. Bayangin coba, setiap hari Bu Mega itu bergaul sama mantan preman, mantan ormas, mantan orang jalanan. Jadi kalau berhadapan dengan mereka ya harus pakai bahasanya mereka, bukan bahasa orang kantoran. Apalagi kalau melihat sejarahnya Bu Mega dan PDI Perjuangan yang dulu di masa Soeharto, mereka itu terus dihantam sehingga harus hidup di pinggiran. Jadi bahasa-bahasa seperti itu tuh wajar. Jangan bandingkanlah bahasa orang di pelabuhan misalnya sama orang kantoran. Itu beda banget. Meski kebanyakan orang di pelabuhan itu jauh lebih jujur daripada orang kantoran yang bahasanya itu halus tapi perilakunya seperti roh halus. Kalau misalnya yang ngomong kayak Bu Mega itu orang Golkar misalnya, ya itu baru saya heran. Lah Golkar sekian puluh tahun hidup di kerajaan, gak pernah ada di lapangan. Kalau bahasanya tidak halus, ya kita harus heran lah. Tapi kalau PDI Perjuangan yang terbiasa hidup di pinggiran pakai istilah-istilah yang banyak orang menganggapnya kasar, ya wajar aja. Dan Pak Jokowi pasti ngerti banget itu, karena dia juga biasa bergaul sama orang-orang pinggiran. Dia juga susah sejak kecil, jadi hidup bersama orang itu sudah terbiasa mendengar bahasa apapun, sekasar apapun, meski pasti maksudnya beda-beda. Meski begitu, sifatnya Pak Jokowi yang halus yang membuat dia menjaga kata-katanya. Beda orang, beda karakter, tapi visi dan misi mereka itu sama saja. Lagian, Bu Mega sejak awal sudah memposisikan dirinya sebagai ibu buat kader-kader PDI Perjuangan. Lah namanya ibu, kalau ketemu anaknya ya guyonnya ya seperti itu. Lepas, yang kadang bikin orang sekitarnya nggak ngerti, risih dengarnya. Misalnya, meski anaknya sudah jadi pejabat tinggi, sang ibu tetap manggil nama anaknya Kribo gitu misalnya. Karena itu emang panggilan kesayangan dia sejak kecil. Nggak peduli sang ibu itu sama orang di sekitar yang bungkuk-bungkuk di hadapan anaknya yang sudah jadi pejabat tinggi. Mungkin kita aja yang terlalu sensitif karena Bu Mega dianggap tidak menyenangkan hati banyak orang. Banyak orang yang menunggu kalau Bu Mega akan menyampaikan siapa yang jadi calon presiden di hari ulang tahun PDI Perjuangan kemarin itu. Tapi ternyata tebakan mereka meleset. Bu Mega tidak menyebutkan nama siapapun. Dan kekecewaan banyak orang ini membuat mereka akhirnya mengolok-ngolok pidato Bu Mega. Padahal kalau kita lihat sejarahnya,
Mana pernah sih Bu Mega itu menyebut nama calon presiden di jauh-jauh hari? Pasti tuh udah dekat-dekat hari pemilihan. Ini adalah strategi sekaligus membaca karakter si calon. Apakah dia bernafsu banget sama kekuasaan atau hanya memegang amanat jabatan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Deddy Siregar. Bagaimana beliau menilai hubungan Joko Widodo bersama dengan Bu Megawati. Tentunya dengan berbagai macam kejanggalan yang memang juga masyarakat tahu akan hal ini. Nah, tentunya alasan-alasan Bu Megawati ketika memecat seorang Jokowi, ya, tentunya ada alasan yang kuat dalam hal itu. Nah, kita melihat pada kesempatan kali ini teman-teman, ya, adanya sebuah gesekan-gesekan yang lebih serius antara Bu Mega dengan Joko Widodo. Kenapa? Karena Jokowi merasa tidak dihormati, merasa tidak dibanggakan oleh Partai PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan memecat Joko Widodo secara tidak hormat. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa banyaknya dinamika berpolitik saat ini. Tentunya kita agak sulit menebak bagaimana visi misi negara ini ke depan, apakah berjalan dengan baik ataupun tidak. Nah, tanggapan masyarakat mengatakan, saya pilih Jokowi bukan karena dia dari PDIP, tapi saya pilih karena saya mengagumi cara kerjanya Jokowi. Nah, memang kita memilih Jokowi karena cara kerjanya yang baik dari dulu. Beliau orang yang sabar. Beliau adalah juga orang yang memang benar-benar peduli terhadap masyarakat kecil, ataupun memprioritaskan masyarakat, itu yang ia kerjakan. Terus disampaikan di sini, yang kami tahu Bapak Jokowi adalah Presiden RI orang nomor 1 di Indonesia yang layak. Wajib kami hormati kalau percaya orang Hindu keyakinan tentang catur 4 guru. Presiden beserta jajaran pemerintah adalah guru, urut kedua guru, urut ke-1 adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Guru ketiga adalah ibu dan bapak yang melahirkan, dan guru keempat adalah bapak ibu guru atau dosen yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan. Semoga Pak Jokowi dan semuanya sehat selalu. Nah, kita percaya bahwa orang-orang yang memang tertipu dengan Jokowi itu karena memang masih belum tahu sikap-sikap Jokowi yang begitu berambisi, yang ingin berkuasa, ya. Hawa nafsu Jokowi yang sangat besar, yang ingin menguasai negara ini itu masih ada, men. Ya. Dia nggak akan pernah berhenti dalam hal ini. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat ketika Jokowi akan terus melakukan hal-hal seperti ini, ya. Nah, teman-teman, kita tahu di sini juga, ya, saya melihat cara Bu Mega memperlakukan Pak Jokowi kok kurang pas dan kesannya merendahkan. Sabar Pak Jokowi, Anda putra terbaik untuk memimpin Indonesia, bukan yang lain. Jokowi ketika ia meminta 3 periode kepada Ibu Mega, di sini sebenarnya terjadi sebuah permasalahan. Tetapi pada saat itu Bu Mega yang sudah terdidik, ya, terdidik keras, Bu Mega yang selalu taat kepada konstitusi, taat kepada aturan dan mempunyai prinsip pribadi, dia tidak tergiur dengan itu sekalipun Joko Widodo adalah kader dari PDI Perjuangan. Dikala itu Joko Widodo mulai ngambek, ya. Dia mulai ngambek dan mulai perlahan-lahan menjauh, sehingga Bu Mega tahu ada kerenggangan dengan Jokowi. Mungkin ada panggilan-panggilan, ya. Bu Mega memanggil Jokowi secara pribadi, ada apa sebenarnya, ya. Isu 3 periode itu tidak boleh, ya, kata Bu Mega.
ataupun tidak layak untuk dilakukan, tidak etis lah, apalagi dari kader PDI Perjuangan. Nah, dari sinilah Joko Widodo mulai melawan dan tidak senang kepada Bu Mega, sehingga melakukan pergerakan perlawanan sangat luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman. NKRI